Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin dan muslimah, para ikhwan dan akhwat sekalian, tautuaku kama tompa sarwatang penikah hadirin. Salah satu pahala yang sangat besar, bahkan dijadikan oleh Nabi SAW sebagai ribat, adalah menanti antara solat dengan solat yang lainnya. Dan itu sementara kita lakukan, yaitu sehabis kita melaksanakan solat maghrib, kita duduk sejenak untuk majelis ilmu, yang merupakan diantara ibadah agung yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW, yang setelah itu kita insyaAllah ta'ala melaksanakan solat isya, maka ini adalah merupakan diantara ibadah ribat fi sabilillah. Maka kita mengharapkan agar semua yang kita lakukan ini tulus ikhlas kepada Allah. Sebab tanpa keikhlasan yang kita lakukan, maka semua amalan yang kita kerjakan mulai dari tadi sampai detik ini dan akan menjelang beberapa saat ke depan, maka semua ibadah tersebut tidak ada nilainya atau tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan kepada orang-orang yang rajin beribadah, wa qadimna ila ma amilu wa ja'alna haba'an manthura. Kelak kami akan perlihatkan kepada umat manusia akan semua amalan-amalan yang mereka lakukan, akan semua ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Namun ketika ingin ditimbang amalan tersebut, ingin diberikan balasan, maka amalan itu tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya, tidak ada kebaikannya di hadapan Allah. Karena boleh jadi ibadah itu tidak dilakukan atas dasar landasan ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seorang mukmin itu dia hendaknya takut, jangan sampai semua ibadah yang dia lakukan tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Maka jangan berbesar kepala, jangan merasa ujub, jangan merasa riya, jangan merasa sombong, jangan merasa sudah merasa hebat dalam beribadah. Karena Nabi SAW mengingatkan, wa inna rajula, ada orang, ma bainahu wa bainaha illa dhira. Ini peringatan buat kita semuanya. Antara dia dengan surga tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Tetapi kitabnya mendahului apa yang dia kerjakan. Fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk neraka dan dia pun masuk ke dalam neraka. Dan banyak contohnya. Banyak contohnya ikhwan. Orang-orang Bani Israel terdahulu hebat-hebat ibadahnya, kuat salat malamnya, tapi bersamaan dengan itu di akhir hayatnya mereka meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi jangan pernah berbesar kepala, jangan pernah merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan. Tetap kita fakir di hadapan Allah, dan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa tawadhu, rendah hati, dan senantiasa tunduk kepada perintah-perintah Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Pada malam ini kita akan membahas tentang pentingnya waktu dalam kehidupan kita semua. Dan na'am, fahimna anna agla ma yamlikun nas waktuhu. Kita paham ikhwan, bahwasanya dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita,
mulai daripada nikmat mendengar, melihat, berjalan, jantung berdenyut, keamanan. Maka dari semua nikmat yang agung ini, yang paling besar adalah waktu. Waktu kita. Bahkan andaikan, ikhwatal iman, azanillahu wa yakum jami'a, waktu ini bisa dibeli, maka demi Allah, semua saudara-saudara kita yang ada di kuburnya rela untuk membeli waktu-waktu yang telah kita lalaikan. Apapun itu yang mereka miliki. Mungkin andaikan waktu itu bisa ditukar dengan waktu-waktu yang ada, yang kita miliki, yang kadang kita lalaikan, yang kadang kita pandang sebelah mata, yang kadang kita tidak manfaatkan dan tidak hargai, maka demi Allah, semua pemilik kubur yang ada di Pacarakan ini, di Laikang ini, di Sudiang ini, mereka rela menebus harta-harta mereka untuk bisa membeli waktu dan untuk bisa hidup sejenak di muka bumi. Makanya kalau kita ingin lihat zaman rahmatullah, ada banyak ayat yang menunjukkan betapa pentingnya waktu itu. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah bersumpah dengan waktu. Dan kita sudah paham semuanya. Antum sudah paham, sering dilalui, sering didengarkan, sering khatib menyampaikan bahwasanya tidaklah Allahu Jalla Jalalu sya'nu, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahu Rabbuna Alamin, ketika dia bersumpah dengan makhluknya, ketika dia bersumpah dengan ciptaannya, maka kita ketahui bahwasanya ciptaannya ini memiliki apa? Keagungan dan keutamaan yang tidak boleh dipandang sebelah mata, yang tidak boleh kita kemudian abaikan, yang tidak boleh kita lalui waktu tersebut kecuali mengagungkan waktu tersebut. Karena sifatnya orang beriman itu selalu mengagungkan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan ada banyak ayat yang kita bisa sebutkan. Di antaranya dalam surah Al-Lail, ayat pertama dan kedua. Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan dua waktu ini. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Dua masa yang sering kita lalui. Dua masa yang sering berganti. Dua masa yang pasti kita akan berada di masa tersebut. Apa itu? Masa malam dan masa siang. Dan dua masa ini berbeda, Masya Allah, ikhwatal iman. Tidaklah seseorang itu ketika dia membaca Quran, mengambil faedah dari Quran, kemudian berusaha mentadabburi ayatnya, kecuali dia akan menangis dan merenungkan betapa sangat luar biasanya dua masa yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah waktu lail. Waktu lail ini adalah waktu yang sangat baik untuk tubuh manusia untuk apa? Bekerja atau untuk istirahat? Istirahat. Tidak bisa diganti, ikhwan. Tidur malam itu antara jam ba'da isya sampai jam 11 itu adalah tidur yang sangat bermanfaat, metabolisme tubuh butuh itu. Makanya banyak orang sering gagal ginjal. Jantung naik, stroke naik, algoritma diabetesnya tidak berfungsi dengan normal karena dia suka begadang. Jadi Allah sudah memberikan kita semuanya cara hidup yang baik. Jangan diputar. Jangan seperti kelelawar. Malamnya dijadikan siang, siangnya dijadikan malam. Kecuali ada pekerjaan darurat yang antum tidak bisa kendalikan atau bergeser dari waktu itu. Yang jelasnya metabolisme tubuh, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kepada kita wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Artinya apa? Di malam hari butuh waktu untuk istirahatnya tubuh kalian. Dan ketika di malam hari, Masya Allah, banyak kejadian yang terjadi di luar dari nalar dan kekuasaan manusia. Di antaranya apa? Di malam hari itu ketika Allah menutupi dunia dengan kegelapan, disitulah para tukang-tukang sihir berjalan. Wan-nahari idza tajalla. Dan ketika matahari menampakkan, membiarkan menyeliputi malam dengan terangnya. Dan ingat ikhwan, sekali saya sampaikan, saya ulangi lagi, tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya, melainkan makhluk itu sangat dibutuhkan oleh manusia.
Kemudian firman-Nya, ini Masya Allah kalau ayat ini kita bahas, betapa Allah sangat kasih sayang kepada manusia. Betapa Allah memberikan kepada manusia itu 2 waktu ini untuk beraktivitas dengan baik. Karena tidak sedikit manusia dia mengatakan, Ustaz, sering sakit kepala saya. Karena boleh jadi dia sering tidur pagi hari. Dan tidur di pagi hari ba'da subuh itu adalah diantara tidur yang sangat tercela dalam syariat dan sangat dilarang dalam ilmu kedokteran. Karena kenapa? Ketika antum tidur di pagi hari, asam lambungnya antum naik. Ketika antum tidur di pagi hari, karena kita hanya mampu tertidur, Masya Allah ikhwan. Kalau ini saja dibahas, ini tidak selesai ini ayat. Luar biasa. Inilah Islam. Inilah syariat kita. Kalau kita mau bahas detailnya ayat demi ayat, hadis demi hadis dalam Quran, dalam agama ini, maka sungguh umurnya antum sudah habis, ilmu ini belum dibahas secara tuntas. Maka nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, bisa menjadi penuntut ilmu dan mendengarkan kebaikan-kebaikan. Kemudian juga Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Ad-Duha mengatakan, "Wad-duha wal-laili idza saja." Demi waktu duha. Waktu duha ini ketika matahari terbit disebut dengan waktu syuruk, awal duha. Kemudian menjelang duhur sekitar jam 11. Maka di waktu duha ini ada banyak ibadah yang sangat ditekankan. Di antaranya salat duha. Kemudian zikir kepada Allah. Kemudian siapa yang sering salat qiyamul lail kemudian terlewatkan di malam harinya, maka boleh dia mengganti di siang harinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar dan Nabi SAW. Yang jelasnya ikhwan, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan waktu duha karena waktu duha ini adalah waktu mustajab untuk kita beraktivitas. Dan di waktu duha ini adalah waktu di mana kekuatan manusia itu di masa puncak stabilnya. Karena lewat duhur itu kadang kita sudah mulai melemas. Masya Allah ikhwan. Jadi metabolisme tubuh ini Allah perjalankan di waktu-waktu yang ada. Dan Masya Allah, kalau kita mentadabburi ayat-ayat tentang waktu ini, maka sungguh demi Allah tidak ada lagi yang berani menyanyiakan waktunya. Setelah sebentar kita akan bahas detail demi detail tentang waktu yang Allah berikan kepada kita. Kecuali antum kepala batu tidak mengindahkan larangan Allah tentang menyanyiakan waktu, maka tafadhal, karena semua apa yang Allah berikan kepada kita semuanya, detik menuju detik, menit berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari, dan begitu seterusnya. Demi Allah, waktu ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian zaman rahmat Allah, Allah menyampaikan kepada kita semuanya harapan penduduk kubur, ahlul kubur, yang sering kita melihat kasihannya mereka, betapa perihnya mereka berada di kubur-kubur mereka. Apa yang mereka inginkan kepada Allah? Wa hum yastarakhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum nadhir. Ketika penduduk kubur ini senantiasa merengek, meminta kepada Allah, Rabbuna tabaraka wa ta'ala, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka ini meminta kepada Allah di dalam kubur-kubur mereka, akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, keluarkan kami di kubur-kubur ini agar kami bisa beramal dengan amalan yang telah kami tinggalkan, tempat yang tidak kita sukai. Na'am, demi Allah tidak ada yang menyukai kubur. Kenapa? Karena kita tahu kubur ini adalah 1 kali 2. Tempat yang tidak ada istri, tempat tidak ada anak, tidak ada lagi kesenangan dunia, tidak ada lagi spring bed, tidak ada lagi kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Tempat yang paling mengerikan di dunia adalah kubur. Kita akan menyesal dan mengharap kepada Allah, akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, kembalikan saya sekali lagi di dunia ini, untuk saya bisa bernafas sekali lagi, untuk saya bisa beramal dengan semua amalan yang saya telah tinggalkan. Salat yang kadang-kadang kita bolong-bolong, salat yang kadang kita bermalas-malasan. Bahkan zaman rahmatullah, tahukah kita, ternyata 2 rakaat ringan yang kita lakukan
Mungkin kita sholat sunat tadi 2 rakaat ringan kita lakukan, tidak terlalu panjang, palingan 10 menit atau 5 menit kita laksanakan sholat sunat setelah ba'da maghrib. Maka ketahuilah, 2 sholat yang ringan ini sangat diinginkan, diharapkan dikerjakan penduduk ahli kubur. Karena kenapa? Penduduk kubur tahu ternyata yang selama ini ditinggalkan, yang selama ini disepelekan, yang selama ini diabaikan, justru itulah yang menyelamatkan kita di dalam kubur. Dan tidak ada yang mengetahui perkara ini kecuali mereka yang menuntut ilmu. Tidak ada manusia yang mengetahui apa yang harus kita berbekal dan berbenah kecuali penuntut ilmu, kecuali mereka yang rajin menjelis ilmu, kecuali yang mereka mendengarkan firman-firman Rabbnya dan mendengarkan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun celaka kalau kita sudah tahu, justru semakin malas untuk beramal. Ini paling parah. Parahnya ikhwan, ilmu ini akan diminta pertanggungjawaban. Dan kalau kita tidak mengamalkan dan berusaha mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu inilah bumerang buat kita semuanya. Wassallallahu salamatan wa afiyah. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum kama yatadhakkaru fi man yatadhakkar. Bukankah saya telah memberikan kamu kesempatan bernafas? Bukankah saya telah memberikan kesempatan kepadamu umur? Maka semua umur-umur yang kita lewatkan ini akan kita sesali, akan kita tangisi, akan kita kemudian merengek di hadapan Allah untuk dikembalikan sekali lagi. Maka Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum. Apakah belum kami berikan waktu itu cukup buat kamu di dunia? Maka ini pelajaran buat kita zaman rahmatullah. Tidakkah cukup waktu itu untuk kita mencari dunia? Sehingga malamnya lagi mencari dunia? Makanya saya ingin tekankan buat kita, cari pekerjaan yang sampai Anda tidak sampai malam. Karena kenapa? Gunakan malam itu untuk apa? Untuk lillahi tabaraka wa ta'ala. Jangan dihabiskan waktu untuk bekerja. Jangan dihabiskan, apalagi sebagian orang yang udah ngaji suka main game. Mungkin tidak bahagia waktu jadi anak-anak. Jadi dia ingin menyempurnakan kebahagiaannya. Atau ketika game ini tidak ada di waktu kecilnya, maka dia ingin coba-coba. Nah, bagus sekali gamenya, game apa itu? Alhamdulillah. Jangan ikhwan. Kita ini 40 tahun, bukan lagi masanya untuk bermain-main, Pak. Saya ingin tekankan sama kita. Umur 40 tahun itu, demi Allah, kebiasaan di umur 40 tahun itu, kalau antum terbiasa dengan keburukan di umur 40 tahun, sebagian para ulama mengatakan sampai mati akan seperti itu keadaannya. Ini warning buat kita. Siapa yang sudah mencapai 40 tahun, apatah lagi sudah lewat 40 tahun, sudah beruban rambutnya dan jenggotnya, sudah melepah dan keripuk wajahnya, hati-hati. Kalau ada perbuatan buruk yang kalian kerjakan di usia 40 tahun, sebagian para ulama mengatakan boleh jadi seperti itu keadaannya nanti meninggal. Di usia 40 tahun, di usia puncak kematangan seseorang. Makanya kenapa kata para ulama, seseorang berbuat kejelekan di umur 40 tahun, dikhawatirkan dia akan terjatuh dengan kejelekan itu sampai dia meninggal. Karena bagaimana mungkin di usia 40 tahun, dia masih banyak kejelekan. Padahal di usia 40 tahun, itu adalah puncak kematangan dan kekuatan seseorang. Makanya kalau kita baca sejarah, para nabi dan rasul diangkat usia umur 40 tahun. Makanya kalau ada penuntut ilmu yang baru datang, kalau belum 40 tahun kajili-jili itu, tidak ada hikmah padanya. Makanya diambil dari guru itu 2 perkara, ilmu dan hikmahnya. Karena Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan ilmu dengan hikmah. Dan kita sudah pernah lewati usia muda ketika menghafalkan hadis, Masya Allah, luar biasa. Maka sebagian para sahabat mengatakan, kalau saya ada salah, Abdullah bin Abbas, kalau saya ada salah. Beliau kemudian mengatakan, saya menghafal 2 dari Nabi SAW, 2 kantong besar. 1 kantong saya telah sampaikan, 1 kantong saya tidak sampaikan. Karena kalau 2 kantong ini saya sampaikan, lepas leher saya. Mengajarkan kepada kita, berdakwah butuh hikmah ikhwan. Tak boleh orang kajili-jili menyampaikan ini. Dan penerapannya harus pas. Sesuai dengan apa yang
dimiliki kesanggupan yang dimiliki oleh orang yang kita dakwah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita tentang salat. Salat ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa, ikhwan? Salat ini berkaitan dengan waktu. Tidak akan mungkin seorang hamba itu salat kecuali telah masuk waktunya. Ustaz, ana mau qiyamul lail. Ente jam berapa qiyamul lail? Waktu duha, Ustaz. Masya Allah. Semangat boleh, tapi jangan piti-piti. Boleh tidak salat qiyamul lail di waktu duha? Masya Allah. Ini nyambung tidak ini? Boleh tidak salat qiyamul lail di waktu duha? Tidak boleh, karena waktu duha adalah waktu siang. Belum paham ya? Baik. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita dengan waktu. Sehingga saking hebatnya waktu ini, Allah meletakkan solat-solat itu di tepat waktu-waktu yang Allah berikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ini bagi orang-orang beriman. Allah katakan bagi orang-orang yang beriman. Itu memiliki waktu-waktu yang Allah telah tetapkan untuknya. Artinya apa? Dari solat ini saja Allah mengarahkan kepada kita, atur waktumu. Dari solat saja ini Allah memberikan kepada kita pelajaran betapa berharganya waktu. Karena kita ini apa, ikhwan? Kita ini hanya menunggu panggilan azan atau panggilan kematian. Tidak ada panggilan yang lainnya. Sehingga seorang hamba itu dari waktu panggilan solat saja, Masya Allah, dari 5 waktu solat yang Allah berikan, subuh, zuhur, asr, maghrib, wal isya, wa ziyadatu nawafil, maka ini menunjukkan kepada kita pentingnya menghargai waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan seorang hamba tidak boleh kemudian dia menyepelekan waktu solat hanya untuk mengejar dunia. Tidak boleh. Apapun pekerjaan kita, solat harus nomor 1. Antum tahu tidak pemilik bank syariahnya Arab Saudi? Saya lupa namanya. Ada yang bisa sebutkan namanya? Pemilik banknya terbesar di Saudi. Saya lupa namanya. Itu satu ketika ada telepon, dia menerima telepon dari jutawan, miliarder dari negara Eropa atau Arab, Allah alam. Dia sementara menelpon. Sementara kebiasaannya ini Rajai, ya, Ban Rajai namanya. Itu kebiasaannya kalau waktu sholat dia selalu mengantar orang tuanya. Dia selalu membawa bapaknya, menenteng bapaknya untuk menuju masjid waktu sholat. Jadi bapaknya ini tidak mau ketinggalan waktu sholat. Hingga kemudian Rajai ini, pemilik bank besarnya di Saudi, itu sementara sibuk menelpon, tidak sengaja dia melihat bapaknya di bawah jendela rumahnya. Sementara pergi menuju tempat sholat, kemudian dia matikan teleponnya yang sementara membahas proyek miliaran. Dia tinggalkan HP-nya, dia buang HP-nya, mendekati bapaknya dan mengantarkan bapaknya waktu sholat. Kita ini bukan di 1 miliar, kita ini bukan di jutaan untunta, tapi sudah meninggalkan sholat. Makanya bagaimana mau kaya kalau waktu sholat saja diabaikan? Bagaimana mau baik hidup kita kalau sholat ditinggalkan? Tidak pernah, Pak. Tidak, demi Allah tidak akan pernah baik kehidupannya seorang hamba ketika dia menyanyiakan sholat. Tidak akan pernah baik keadaan hamba kecuali dia menyegerakan sholat. Tidak akan pernah baik keadaan hamba sampai waktu sholat dia perhatikan kapan masuk waktu sholat. Inilah hebatnya. Bagaimana seorang mukmin itu dengan sholatnya dia harus jaga. Maka beruntunglah, bukankah Nabi SAW mengatakan, Sab'atun yudhillihumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat, diberikan keistimewaan, tidak diberikan kepada yang lainnya. Di antaranya adalah syabun nasya fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di antara keutamaan orang yang hatinya selalu condong dengan masjid. Apa artinya kata para ulama? Hatinya suka mendatangi waktu-waktu sholat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba itu yang senang dengan panggilan salat, yang senang mendatangi salat, yang senang mendatangi masjid. Intinya adalah hatinya hanya untuk masjid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan saking pentingnya waktu,
Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau SAW mengatakan, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sangat besar, yang sangat mahal, dan itu yang juga sering dilalaikan oleh manusia, yang dipandang sebelah mata, yang tidak dianggap. Artinya apa? Ya kebanyakan kita, Allah musta'an, demi Allah, ini akan diminta pertanggungjawab. Kita kadang menghabiskan waktu setengah jam, 1 jam, 2 jam di media sosial, membaca grup. Makanya terus terang Pak, saya tidak suka dengan grup, karena di grup itulah kadang kita lalai. Bahas masalah poligami, Masya Allah semangatnya, tapi cari tanah aja. Itulah kita, kebanyakan di antara kita. Actionnya nggak ada. Bahas masalah politik berjam-jam, Masya Allah. Bahas masalah apa lagi? Masalah dunia berjam-jam, Masya Allah. Mereka mampu duduk, mereka mampu berdiri, menonton bola, menonton konser, mengeluarkan harta berjuta-juta, hanya sekedar konser. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ingat ikhwan, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sampai air minum ini, air minum yang dingin, yang mungkin kita anggap biasa, yang mungkin kita anggap pandang sebelah mata, air putih Ustaz. Tapi ketahuilah nikmat minum ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan. Ini peringatan juga buat kita semuanya, jangan menjadi hamba yang lalai. Karena Allah membenci hamba yang lalai. Chat-chatan dengan teman, tahu-tahunya sudah lewat setengah jam. Hati-hati. Ketika antum lalai ikhwan, itu dosa loh. Sebagian orang menganggap sepele. Duduk-duduk cerita tidak jelas. Ngopi-ngopi tidak jelas. Duduk berjam-jam sampai subuh, Masya Allah. Itu dosa ikhwan, ketahuilah. Mengabaikan waktu, melalaikan waktu, tidak menghargai waktu dalam kebaikan, itu sebuah dosa di hadapan Allah. Makanya jangan heran kalau kita mengatakan, Ustaz, saya susah khusyuk dalam sholat. Ustaz, saya susah menangis dalam sholat. Karena boleh jadi kita di antara hamba yang lalai dengan dua nikmat yang besar, as-sihhatu wal faragh, waktu luang dan waktu kesehatan kita. Maka dua nikmat ini manfaatkan ikhwan. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an umri fima afna wa an ilmi fima fa'al wa an malihi min aina iktasaba fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmidzi wa sahahu Albani wa qala lil ladzi sa'ala 'an as-sa'a ma 'adatta laha, muttafaqun alaih. Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya, tidak akan pernah bergeser, beranjak kedua kaki seorang hamba sampai nanti pada hari kiamat ditanya 4 perkara padanya. Apa itu? An umri fima afna. Yang pertama akan dimintai pertanggungjawaban adalah umur-umur yang kita telah pakai. Itu kita gunakan untuk apa? Makanya orang-orang sebelum kita ikhwan, di antara mereka itu, kalau mereka dipanggil, diajak untuk duduk-duduk nongkrong, maka mereka kemudian mengatakan kepada temannya, kalau kau sanggup tahan itu matahari, kalau kau sanggup itu tahun detik, saya akan ngobrol denganmu berjam-jam. Artinya apa? Detik demi detik itu yang berganti, yang telah lewat, yang telah beranjak dari kita, dari umur kita, demi Allah, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi sebelum antum duduk-duduk sebentar ini ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol sama temannya antum, tanya memang baku pandang, siap jakuti nanti bertanggung jawab pada hari kiamat? Kalau dia sudah siap, insya Allah ngobrol sama antum. Karena kenapa ikhwan? Karena umur, demi Allah, umur inilah harta yang paling berharga buat kita semua. Kalau rumah masih bisa kita usahakan, mobil masih bisa kita dapatkan, apalagi semua yang berkaitan dengan dunia masih bisa kita usahakan insya Allah. Tapi kalau umur yang telah berlalu tidak bisa kita upayakan, apakah kita kemudian bisa mengembalikan waktu itu atau menahannya? Tidak bisa. Waktu berjalan dengan cepat.
Dan coba lihat, tanpa terasa kita sudah tua. Tanpa terasa kita sudah melemah. Tanpa terasa anak yang tadinya masih bayi sudah beranjak berjalan, sudah beranjak balik dewasa, sudah beranjak anak muda. Tidak terasa kita sudah punya menantu, tidak terasa kita sudah punya cucu, tidak terasa nanti suatu saat kita berada di dalam kubur. Jadi apa yang kita mau cari di dunia, ikhwan? Tidak ada. Tidak usah terlalu berambisi dengan dunia. Tidak ada yang perlu kita kejar di dunia ini, kecuali beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ingatkan anak-anak kita, ingatkan istri kita. Ngapain kita hasad dengan manusia? Apa yang kita berletih-letih mengejar dunia? Mengapa kita harus capek-capek mengejar dunia? Padahal dunia ini sesuatu yang pasti kita akan tinggalkan, cepat atau lambat. Umur tak berapa, Ji. Amaru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur kita hanya lagi kisaran 60-70 tahun dan sangat sedikit manusia yang bisa melewati umurnya 70 tahun. Itu pun kalau umur tak sampai 70 tahun. Anak muda, jangan pernah mengharap bisa umur 80-70 tahun. Ingat ikhwan, yang namanya sehat bukan jaminan kematian. Antum tidak mati. Demi Allah, betapa banyak orang yang sehat itu tiba-tiba mati. Saya punya tetangga, Pak. Masih beberapa pekan lalu cerita dengan saya, tahu malamnya jatuh dari kamar mandi meninggal. Pas dua tetangga saya, samping saya sholat, habis sholat, dia pulang di rumahnya, tiba-tiba sesak nafas, meninggal, terus dia. Demi Allah ikhwan, kematian itu kita tidak pernah tahu. Yang kita bilang, kodong, si anu tidak bisa berjalan. Tasako-sako mi puna bernyawa, bernapas. Boleh jadi yang lancar bernapasnya itu dahulu yang meninggal daripada yang di sana. Dan pernah kejadian ikhwan, ada dokter itu 24 jam mengoperasi pasiennya yang sekaratul maut, yang sementara sekarat. Siapa yang dulu meninggal? Dokternya yang dulu meninggal. Banyak kejadian ikhwan. Tak boleh kita kemudian berbesar kepala. Alhamdulillah masih sehat kah saya Ustaz? Masih kasah kah saya Ustaz? Mungkin anda yang dahulu meninggal daripada si fulan. Tidak ada yang tahu kematian. Makanya kafabil maut mau'izatan. Cukuplah kematian itu pengingat yang kuat, nasihat yang paling berharga bagi orang-orang beriman untuk jangan sampai dia menyepelekan waktunya. Kemudian Nabi SAW mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Dan ini pasti akan terjadi. Di antaranya adalah syababaka qabla haram, masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini para pemuda yang jomblo, yang belum menikah, manfaatkan memang masa mudamu. Tunaikan kewajiban-kewajiban, dekatkan dirimu kepada Allah, karena masa mudamu itulah masa emasnya kalian. Manfaatkan waktu-waktu kalian menghafal Quran. Masa 30 tiap tahun? Masa tidak bisa dihafal itu 30 juz? Ustaz, umurku 50 tahun. Sahabat dahulu itu, diantaranya Abu Bakar, ketika mereka memeluk Islam, diantara mereka ada yang umurnya 50 tahun. Bahkan ada di antara sahabat 60 tahun. Bersamaan dengan itu selesai hafalan Qurannya. Jadi Quran ini Pak harus menjadi target buat kita semuanya. Mudah-mudahan saya bisa hafal Quran sebelum saya mati. Jangan kita mengatakan tawama Ustaz, lalot mi otakku. Iya kalau anda buat lalot. Tapi coba anda berusaha tiap harinya bandai wadan ayat. Minimal 1 hari 1 ayat. Store sama Pak Imam, perbaiki bacaanku Pak Imam kalau salah. Apa salahnya? Kita berusaha mengkhatamkan Quran. Antum harus tahu tidak? Di antara ulama kita, beliau kemudian mengatakan, sungguh saya menghafal Quran di usia 70 tahun. Karena doa-doa orang tua saya yang pernah mendoakan, ya Rabb, jadikan anak saya itu penghafal Quran. Nanti di usia 70 tahun Allah ijabah doanya orang tuaku. Nah ini hebatnya doanya orang tua. Makanya yang belum menikah, yang sudah menikah, doakan anak jadi penghafal Quran. Karena itu Tommy nanti amal transfer pahala tak buat nanti kita sudah meninggal. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam fa amru illa min thalath." Di antaranya adalah waladun saleh yad'u lah. Anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kemudian zaman rahmatullah. Satu ketika ada seorang salaf mengatakan, beliau kemudian mengatakan, satu ketika Abu Ja'far ibnu Sammak, beliau adalah orang tua yang kuat ibadahnya. Ini ikhwan. Sekali lagi saya bilang,
ketika antum lihat nanti ada orang tua yang kuat ibadahnya, karena itu adalah buah dari masa mudanya. Saya ingin ulangi lagi. Kalau ada orang tua yang kuat ibadahnya di masa tuanya, boleh jadi di antara itu adalah buah masa mudanya. Karena ala biasa, karena terbiasa. Jadi kalau ada nanti kita dapatkan orang tua yang kuat ibadahnya, semangat menghafal Quran, semangat majelis ilmu, karena boleh jadi di masa mudanya dia di antara orang yang diberikan Allah nikmat menjadikan masa mudanya ketaatan kepada Allah. Maka beliau ini adalah syekhan muta'abbidan mutarabiyan. Seorang tua yang tak kuat ibadahnya sudah bertongkat kalau jalan tertati-tati. Tapi suatu ketika dia melihat ada seorang salaf, yaitu Sari, sementara duduk-duduk ngobrol bersama dengan jamaahnya, maka Abu Ja'far ini hanya duduk melihatnya begini, tidak duduk ikut nongkrong. Kemudian dia mengatakan, ya Sari, sesungguhnya waktu yang kau pakai nongkrong itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan dia pun kembali pergi beranjak dan tidak duduk bersama dengan Sari. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Orang-orang dahulu itu kalau mau nongkrong, dia lihat dulu orang-orangnya. Apakah yang diajak nongkrong ini orang soleh atau tidak? Apakah yang diajak nongkrong ini tukang gibah atau tidak? Apakah yang diajak orang nongkrong ini orang yang palakat cerita dunia atau tidak? Lihat ikhwan, dengan siapa antum ngobrol? Kalau dengan para penuntut ilmu, dengan ustadz, ahlan wa sahlan. Karena para ustadz, para kiai, para syekh, tidaklah duduk-duduknya mereka melainkan transfer ilmu. Ada faedah yang kita dapatkan. Tapi pun nongkrong sampai cerita aja. Tidak jelas ujung pangkalnya, sampai subuh misalnya kita doa maki. Antum Masya Allah. Inilah orang-orang soleh sebelum kita. Kalau mau duduk, dia lihat teman duduknya siapa yang duduk di situ. Kalau dia melihatnya ada orang-orang fajir, maka mereka tidak duduk dengannya. Kemudian Abu Sa'id rahimahullah mengatakan, "Laisa sa'ah min sa'ati dunya illa wa hiya ma'ruda 'ala al-'abdi yaumal qiyamah yauman fa yauman wa sa'atan fa sa'atan." Ketahuilah, tidak ada 1 jam, 1 detik dari dunia ini, melainkan waktu ini akan diperlihatkan kepada kita pada hari kiamat. Inilah waktu. Wassallallahu alaihi. Sa'atan fa sa'atan. Tidaklah berlalu jam demi jam, melainkan Allah akan menyingkap dan memperlihatkan kita semuanya tentang apa yang kita lakukan sa'atan fa sa'atan. Sampai majelis ilmu seperti ini, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, Allah akan perlihatkan semua apa yang kita lakukan. Fala tamurru bihi sa'a lam yadhkurillaha filla illa taqatta'at nafsuhu 'alaihi hasarat. Tidaklah seseorang itu melewatkan waktunya dalam keadaan tidak mengingat dan berzikir kepada Allah, kecuali nanti jiwanya ini akan merasakan penyesalan yang sangat-sangat luar biasa. Makanya ikhwan, mulai hari ini jangan coba-coba lagi melalui waktu itu dalam keadaan tidak mengingat Allah. Sebab semua waktu 1 detik saja kita lalui tanpa mengingat Allah, itu adalah penyesalan pada hari kiamat kelak. Allah. Kemudian di antaranya sebagian salaf mengatakan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, laqad adraktu aqwaman kanu ashadda hirsan ala awqatihim min hirsikum ala darahimikum wa dananirikum. Aku telah mendapatkan sekelompok manusia yang waktu mereka itu betul-betul mereka jaga dalam kebaikan, yang mereka sangat menjaga waktu-waktu mereka sebagaimana kalian benar-benar menjaga harta-harta yang kalian miliki. Sampai dikatakan ada orang yang kalau hilang uangnya dia menangis. 1 juta ini Ustaz, bisa dapat apa? HP. Dia sangat menangis dengan kehilangan fulusnya, uangnya. Apatah lagi ditinggalkan menikah dengan kekasihnya. Dia sangat menangis. Padahal kata para ulama, sungguh dia telah menyanyiakan waktunya, dia tidak pernah menangis. Antum tidak pernah menangis dengan waktunya antum. Masya Allah. Harus ditangisi ikhwan, harus disesali. Makanya Umar itu dikatakan Umar itu orangnya tegas, tapi di pipinya ini karena seringnya menangis
sampai pipinya itu terbentuk dengan seperti ini dia. Seringnya beliau menangis karena beliau sering menangisi apa yang telah mereka lakukan. Itulah orang-orang soleh sebelum kita. Mereka itu dengan waktu-waktu mereka sangat luar biasa. Baik. Kemudian zaman rahmatullah, beliau kemudian mengatakan, "Ma min yaumin akhrajahu Allah li ahli dunya illa nada ibna Adam iktanimi." Tidaklah hari-hari itu muncul dalam kehidupan kita kecuali hari itu mengatakan, "Ya ibna Adam, wahai anak manusia, manfaatkan aku dengan sebaik-baiknya." Makanya kita para suami, saya ingin ajarkan kepada kita, kalau keluar rumah, niatkan keluar rumah mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Karena sedekah yang paling terbaik adalah sedekahnya suami yang dia berikan kepada istri dan anaknya. Maka ketika seorang suami keluar dari rumahnya mencari nafkah, maka jangan dia berkeluh kesah. Karena semua waktunya kalau dia niatkan untuk kebaikan istri dan anaknya, mencari nafkah istri dan anaknya, maka semua detik demi detik yang dia lakukan, yang dia telah lewatkan untuk bekerja, maka itu terhitung pahala di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian ikhwan, sebagian para salaf mengatakan bahwasanya ta'alau natadzakkar ma kana alaihi salafana wa nantadhir fi halina la'alla Allah yahya fi nufusina raqba fil 'amali salih wal musaratu ila al khairat fa inna ma'rifata akhbar salaf mimma yuhassin nufus lil 'amal. Sebagian para salaf mengatakan, kalau kita ingin mengambil pelajaran yang sangat berharga, maka lihatlah bagaimana orang-orang soleh sebelum kita ketika mereka melewati waktunya. Ini sampai jam berapa Isya? Lagi berapa menit? 5 menit. Baik. Terakhir, kita mengambil pelajaran dari 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Abu Bakar itu ketika duduk bersama dengan Nabi SAW, maka Nabi bertanya, siapa yang sudah sholat qiyamul lail? Maka Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Siapa yang sudah mendatangi orang yang sakit? Dia mengatakan, saya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang sudah mengantar jenazah pada hari ini? Maka Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Tidak ada manusia yang dijamin masuk surga dan kelak dia masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan kecuali siapa? Abu Bakar. Karena tahu tidak, semua waktunya Abu Bakar adalah kebaikan demi kebaikan. Maka tidakkah kita cemburu dengan Abu Bakar? Maka tidakkah kita berhasrat untuk masuk surga seperti Abu Bakar? Maka manfaatkan waktu dalam kebaikan. Ibu-ibunya di rumah lagi memasak, dia murojaah. Lagi memasak, dia berzikir. Bapak-bapaknya lagi bekerja, dia istighfar. Dia bertobat kepada Allah. Dia murojaah menghafal Quran. Ayat demi ayat dia lalui dalam seni kehidupannya. InsyaAllah dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tentang bagaimana kita menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Mulai hari ini jangan pernah menyepelekan waktu, mengabaikan waktu dan meninggalkan waktu itu dalam keburukan. Karena sesungguhnya di antara tanda kebaikan bagi seorang hamba dan Allah inginkan kebaikan untuknya adalah manakala dia bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, murojaah menghafal Quran, berzikir kepada Allah, qiyamul lail, berbuat baik kepada istrinya, berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang bisa memanfaatkan waktu yang singkat dan sangat singkat yang Allah berikan kita kepada dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.